Dan itu suatu kenikmatan yang sangat besar sekali yang saya rasakan. Karena beliau bandar narkoba tadi tertangkap kan, akhirnya setelah tertangkap itu menjalani masuk tahanan, disitulah dia dapat hidayah. Perkenalkan, nama Islam saya ya Muhammad Khalifah Sinaga. Dulu sebelum masuk Islam, saya diberi nama baptis Tommy Maldini Sinaga karena ayah saya orang Batak. Kemudian ibu saya orang China. Sebelumnya saya beragama Kristen Protestan yang sangat taat. Lalu alhamdulillah mendapat hidayah masuk Islam. Ya. Saya lahir besar di Bengkulu. Ya, karena orang tua saya merantau ke Bengkulu. Saya tinggal di kota Bengkulu, di sana saya sekolah sampai saya dapat hidayah masuk Islam pun juga di Bengkulu. Masya Allah. Kemudian saya 10 bersaudara. Karena saya setelah masuk Islam itu bercita-cita ingin menjadi dai, menjadi jundullah, Amin. ya kan? Tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya terus belajar, alhamdulillah akhirnya tercapailah. Dan insya Allah akan terus belajar sampai kapan? Sampai masuk ke liang lahat insya Allah. Saya mengajar juga di Al-Azhar di Tangerang Selatan, sekolah SMP, mengajar di bidang studi pendidikan Al-Quran. Saya kalau menceritakan perjalanan spiritual kisah saya masuk Islam ini, mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala ini, tentu saya ingin mengeluarkan air mata. Mengeluarkan air mata bukan bersedih, tapi bahagia. Kenapa bahagia? Yang dimana hidayah Allah itu sangat mahal sekali. Dan tidak semua bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak manusia miliaran ya di dunia ini. Oh, saya terpilih di mana saya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya terlibat ya kenakalan remaja lah, yang dimana di kota Bengkulu itu ya maklum kita anak muda itu ya hobinya ya macam-macam lah, intinya kenakalan remaja. Dan ujung-ujungnya apa yang dirasakan ya tidak bahagia, nggak tenang, tapi itu masa lalu. Saya berjumpa salah satu yang sangat saya hormati, seseorang yang membuat dan menjadi perantara wasilah saya mendapat hidayah, namanya Ustadz Rauf. Dia jadi seorang bandar narkoba ya di Bengkulu ya. Tapi sudah tobat dulu ya kan. Nah, sempat juga masuk penjara beliau karena beliau bandar narkoba tadi tertangkap kan. Akhirnya setelah tertangkap itu menjalani masuk tahanan, disitulah dia dapat hidayah. Ini orang dulunya tanda kutip ya kan, seorang bandar narkoba luar biasa maksiatnya. Sekarang jadi orang soleh, orang baik, rajin ke masjid. Akhirnya saya datangi karena saya kenal dekat. Ya, bang, kok abang bisa tobat bang? Lalu dia cerita sama saya, dek, abang insaf, abang tobat karena abang telah bosan dengan perbuatan kelam abang selama ini. Abang seorang bandar narkoba, uang abang ada, tapi abang tidak merasakan ketenangan. Ya, rasa hati abang was-was, takut ditangkap polisi. Mana uang yang abang hasilkan ini bukan uang yang halal. Tentunya dia menceritakan betul, tidak ada rasa kebahagiaan. Dia punya kendaraan, hidupnya enak lah. Tapi malah dia tidak merasakan ketenangan. Dalam beragama ini ingin mencarikan ketenangan, kedamaian. Nah, karena tidak semua orang yang tidak punya uang itu tidak bahagia. Kemudian tidak semua orang juga yang punya harta, punya segala-galanya itu bahagia. Nah, bahagia itu dari Tuhan. Kemudian saya bilang saya ingin seperti abang. Ingin juga belajar.
abang kan agamanya Islam nih. Lalu kata abang itu, kalau kamu mau seperti itu, ya kamu harus belajar Islam dulu. Baik bang, kalau begitu saya inginlah mempelajari Islam. Ya, akhirnya dalam 1 bulan itu saya rutin nanya tentang Islam, apa itu Islam, apa itu kehebatan Islam. Akhirnya abang itu ya memberitahu, mengajari saya bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang berkasih sayang, cinta damai, toleransinya sangat tinggi sekali. Oh begitu bang ya? Berarti tidak seperti yang saya dengar bang, kalau Islam itu teroris, radikal. Wah, enggak benar dek. Dalam ajaran Islam tidak ada seperti itu paling oknum-oknum saja mengatasnamakan Islam. Tapi sejatinya bukan ajaran Islam. Islam luar biasa, ya, dengan ajaran begitu sempurna. Banyak lagi. Saya tanya lagi, bang, kalau saya agama Kristen itu ke gereja, kalau Islam ke masjid dek. Kami dalam sehari semalam itu sholat 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian setiap sholat itu ya kami bersuci. Bersuci itu berwudu, karena kami ingin menyembah Allah Zat yang Maha Suci. Makanya kami sebelum masuk masjid, sebelum sholat itu ya kami berwudu dulu. Tapi kan di Kristen kan nggak kayak gitu kan dek. Nah, dia bertanya, nggak diajarkan kita dulu berwudu, bersuci. Pokoknya pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai baju batik, pakai baju yang sopan, masuk itu ke gereja. Sesampai di gereja ngapain? Ya mohon maaf, ya kan? Ya ini saya alami. Saya kan sering ke gereja juga, taat juga walaupun nakal-nakal. Setiap hari Minggu saya ke gereja, bahkan saya sekolah Minggu, ya kan? Ya nyanyi-nyanyi doang. Diajari nyanyi-nyanyi, ya kan? Akhirnya kemudian saya bertanya lagi, bang, Islam itu seperti apa sih hebatnya? Bagaimana sih dahsyatnya? Dia ceritakanlah bahwa sejatinya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, pencipta langit dan bumi ini, yaitu agama Islam. Jadi agama yang diridhoi itu hanya Islam. Ini kan menurut Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dahsyatnya Islam, bagaimana nanti kita di hari akhirat kelak ya akan dijamin masuk surga. Semua umatku kan masuk surga kata Nabi. Kemudian ada yang nggak mau itu ya nggak mau patuh, nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Prinsipnya intinya selagi dia beriman, mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebanyak apapun dosanya dia ada harapan masuk surga. Itu hebatnya Islam kata abang tadi. Masya Allah, terpesonalah saya kan. Perbuatan maksiat saya kerjakan begini begitu. Apakah nanti setelah saya masuk Islam, saya akan masuk surga juga? Iya dek, kamu kalau masuk Islam diampuni semua dosa-dosamu. Serius bang? Iya, dosa-dosa saya diampuni semua. Betul. Jadi orang-orang yang di luar Islam lalu dapat hidayah masuk Islam, maka dijanjikan oleh Nabi akan diampuni segala dosa-dosanya, kembali 0-0. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Akhirnya saya setelah 1 bulan itu mencerna, mencari tahu ya, akhirnya saya memutuskan untuk pindah ikut masuk Islam tanpa abang itu paksa. Abang itu tidak paksa dia ayo masuk Islam begini-begini, tidak ada. Betul-betul dari kemauan saya sendiri saya masuk Islam itu ya, karena hidayah Allah pastinya. Akhirnya saya beranikan diri, bang sekarang saya mau masuk Islam. Maghrib itu demi Allah, nanti dulu dek, habis maghrib dulu abang mau sholat dulu. Jadi saya tunggulah abang itu di rumahnya kan, dia sholat dulu. Setelah dia sholat, sudah siap kamu masuk Islam? Bagaimana dengan orang tuamu? Bapakmu, ibumu, kata abang tadi, saudaramu. Tidak apa-apa bang, mau bapak saya marah, mau ibu saya marah, mau saya dipukul, dibunuh, tidak apa-apa. Saya betul-betul ingin masuk Islam. Akhirnya saya disyahadatkan oleh abang tadi, disaksikanlah ada salah satu teman saya yang beragama Islam juga. Kemudian dari saudara beliau, ya simple saja. Susah, karena belum terbiasa, belum pernah mengucapkan kalimat itu. Akhirnya saya didoakan, ya Allah, bimbing lisan hambamu ini ya Allah, oleh abang tadi. Akhirnya Masya Allah, langsung sekejap itu kayak mulut saya ini ada yang menggerakkan. Langsung gampang saja saya mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sesederhana itu, sesimpel itu masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam ternyata konsekuensinya luar biasa. Harus sholat, ya, harus taat, menjalankan syariat agama. Yang paling saya takuti cuma satu, dikhitan, disunat. Waktu itu. Iya.
Orang masuk Islam kan harus disunat tuh biar bersih kan. Walaupun juga orang-orang Kristen juga ada juga yang disunat. Ya, tapi kebanyakan nggak disunat. Saya dulu nggak disunat, ya kan. Tapi setelah masuk Islam, alhamdulillah sudah disunat. Alhamdulillah. Jadi masuk Islamlah saya. Akhirnya saya bilang, Bang, saya sudah masuk Islam. Saya ingin belajar Islam. Saya ingin jadi ustadz, ingin jadi dai. Saya ingin mengislamkan keluarga saya. Saya ingin mengislamkan sahabat-sahabat saya yang dulu di sekolah sama-sama beragama Kristen. Ya intinya saya ingin berbuat manfaat lah untuk agama Islam ini. Abang itu seketika langsung menangis dia. Luar biasa sekali cita-citamu, mulia sekali, Adinda, ya kan. Abang sangat takjub, bahagia sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbingmu.